saya bahasa Jawa kan namanya nuwoni, sibuk ya. Saya kira-kira sebagai orang yang nuwoni bilang itu, ketika kita berperan sebagai seorang yang Indonesia, nasihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa mawalah wa ba'dah ma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat bernama kesempatan untuk bersama-sama ada di majelis ilmu, sehingga majelis ilmu ini semoga bisa menetralisir dosa-dosa kita minimal selama seminggu yang lalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang begitu idealnya. Kalau mau ngaji lebih enteng, lebih enak itu mengajak keluarga. Sebab nanti kalau ketemu bab-bab seperti kita yang pernah kita bahas dulu itu, bab, kalau saya bahasa Jawa kan namanya nuwoni, masih ingat ya? Nuwoni. Nuwoni itu adalah apa ya? Di bahasa Indonesia kan silahkan siapa yang bisa mendewasai gitu. Pas kan? Nuwoni itu begini. Anak saya yang masih kecil seperti itu, pada saat anak saya tiba-tiba bilang demikian, "Bah, Ajibah kelihatan atau tidak?" Nah, anak saya Ajibah kelihatan atau tidak? Ajibah udah tidak kelihatan. Atau dia masuk ke kolong meja, lalu dia bilang bahwa dirinya nggak kelihatan. Lalu saya harus mengatakan nggak kelihatan toh. Saya kira-kira sebagai orang yang nuwoni bilangnya gimana? Oh iya, nggak kelihatan kan begitu toh. Padahal sebenarnya yang sedang tertipu siapa? Dirinya sendiri. Anak saya mau menipu saya, namun dengan rela, dengan ridho saya mau ditipu. Betul atau tidak? Nah, itu namanya sifat nuwoni. Jelas. Itu namanya sifat nuwoni. Bukan nuwoni namanya kalau saya terlalu jujur. Oh, enggak kelihatan paling di situ. Nah, sifat nuwoni ini adalah sifatnya Rasulullah SAW. Coba bisa dibayangkan betapa tidak nuwoni beliau itu. Pada saat mau berangkat ke masjid ada orang yang meludah. Besok lagi berangkat ke masjid ada yang meludah, orangnya itu juga. Besok lagi mau berangkat ke masjid ada orang meludah lagi, itu juga orangnya. Menurut panjenengan semuanya Rasulullah memaafkan atau tidak? Memaafkan atau tidak? Memaafkan itu proses setelah marah. Betul atau tidak? Tapi ini Rasulullah ada proses marahnya atau tidak? Prosesnya namanya nuwoni. Jelas ya? Nuwoni. Jadi benar-benar Rasulullah itu sangat dewasa dengan yang seperti itu. Sampai bahkan ini orang yang meludahi Rasulullah pada saat berangkat ke masjid, tiba-tiba tidak kelihatan satu hari. Lalu Rasulullah bertanya, ternyata orangnya sedang. Apa Rasulullah memaafkan? Mulai bingung kan? Rasulullah memaafkan atau tidak? Kalau Rasulullah memaafkan berarti dulunya ada proses benci. Lah kemarin ada proses benci atau tidak? Nggak ada. Prosesnya apa namanya? Oh, ini jauh lebih nuwoni. Sakit orang yang mendolimi dirinya, diri Rasulullah, diri beliau, lalu kemudian didatangi pada saat sakit. Inilah proses nuwoni. Maka ibu-ibu, nyuwun sewu ini bu, ketika tiba-tiba suami pulang datang dari tempat gitu, sebuah tempat kerjaan kok rodok telat, tiba-tiba beliaunya berkata demikian, "Oh bu, jangan iki mau aku mergo telat ngini. Jenengan nuwuni saja." Masya Allah. Jelas ya bu. Enaknya kalau bapaknya ikut ngaji. Jadi nanti pas pada saat di sini Pak ya, ibu-ibu jenengan kan punya istri, sing cah nom-nom ada orang ngono lah.
Saya itu kalau terlalu menyakiti hati anak muda banyak dosa nanti. Masuk dari dulu terkenal tukang ngenyek jomblo terus nanya, enggak ngenyek, lepas dia. Begini, kembali lagi serius untuk ilmu nuwun. Bapak-bapak pada saat ngasih duit, pada saat memang memberikan nafkah yang itu nafkah wajib apa? Wajib. Maksud saya begini, siapa-siapa yang sudah ngaji kamu seperti ini, ayolah bareng-bareng semaksimal mungkin penuhi kewajiban sebagai seorang suami sekuat tenaga. Kalau perlu harus berkeringat darah keluar dan sebagainya untuk memberikan nafkah kepada istri. Begitu pulang sampai di rumah, itu istri dikasih kadang-kadang kan sudah ada yang bahasa enak banget, Pak, store. Bagi kita seorang suami sudah biasa kan seperti itu. Sing cah nom-nom yo Bu. Jenengan kasih terus kemudian ngikit entek tangguh kayak ini jenengan tinggal nuwoni. Masya Allah, betapa amanahnya istriku. Oh, itu dunia tentram, rumah tangga tentram, mana-mana tentram. Tapi kalau panjenengan belum tahu ilmu nuwoni, digolek ceritanya. Saya kepengen tahu persis sebenarnya uang habis kemana. Loh, ini istri juga otomatis. Papa juga kemarin pulang terlalu malam kemana saja. Tak lihat jadwalnya, nggak ada jadwal kemana. Berarti keluarga kalau begitu. Maka di dalam hidup berumah tangga harus ada ilmu apa tadi? Sampai detik ini saya belum ketemu bahasa Indonesianya. Jadi kalau ini masuk YouTube orang pada bingung, salah jenengan. Maksudnya saya belum nemu bahasanya, nuwoni. Yo diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bersikap lebih dewasa. Karena ada hal-hal yang jauh lebih penting yang malam ini akan kita bahas. Dan toh kalau kita bisa mengalah seperti itu, bisa nuwoni seperti itu, enggak berkurang kehormatan kita. Jelas atau tidak? Sangat tidak berkurang. Masya Allah, iki sing cah nom-nom mikir-mikir, iya yo. Pak Ustadz kena temen ngomong tentang istri, tapi kok aku yo urung duwe. Semoga-moga diberikan derajat jomblo yang istiqomah. Maka enaknya kalau ngaji hikam, yang istri suami di bawah, yang suami istri di bawah, ya. Yang jomblo yang bawa HP gitu. Maksud saya buat ngajak yang lain, ayo ngajilah. Alam yakni alladziina an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Itu adalah ayat Al-Quran yang sangat-sangat menyindir. Sangat-sangat menyindir. Bahasanya Gusmus, untung panjenengan tidak paham bahasa Arab sehingga tidak merasa tersindir. Itu Masya Allah. Namun sebenarnya kita pun harus merasa tersindir karena sekarang sudah ada terjemahan, sudah ada ngaji dan sebagainya. Itu ayat adalah Allah bertanya kepada kita. Sampai kapan akan seperti itu? Ini sudah saatnya kau tundukkan antahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Kau tundukkan hatimu khusyuk kepada Allah. Apa urung marem to karen golek karir ngalor itu. Apa belum selesai itu yang mau mencari karir ini itu dan sebagainya. Nempel cita-cita yang sedemikian rupa dan sebagainya. Apa urung marem karen meh gruduk lanang wedok ngitan ngulon sing jarene perbuatan baik dan sebagainya. Apa tidak sadar bahwa di situ juga banyak jebakan setan. Wis do sing khusyuk, do ngaji sing tenanan, muga-muga uripe berkah. Amin Allahumma. Sampai kapan seperti itu?
iki sing cah nom-nom meh tekan kapan kareng bonjake anake wong. Mas, mau sampai kapan? Mbok diakati itu. Kalau memang senang diakat. Kalau memang benar-benar nggak sungguh-sungguh ya dipisah, jangan di PHP 17 tahun. Kasihan nanti kalau dia sudah menjadi mak-mak. Ya, ini penting sekali, Mbak, juga sama. Sampai kapan jenengan? Ini bagi yang masih loh ya, kalau yang sudah benar-benar antakhsya'a qulubuhum li dzikrillah, sudah mau tunduk kepada Allah, ya saya sudah tidak menyindirnya lagi. Namun yang belum saja, sampai kapan mau ngalor ngidul ngetan bulan bareng cowok yang bukan haknya? Wes, sampai kapan terus membuka aurat? Mbok ya wes ditutup itu auratnya. Toh ya tidak mengurangi apapun, malah justru memberikan Masya Allah kemuliaan tersendiri. Yang masih pada suka berbohong, sampai kapan? Yang masih suka ngomentari apa itu di sosial media, semua ramutu, kok tenagane akeh temen, energinya banyak banget. Itu ada seorang tokoh berbicara apa, ya memang beliau itu tokoh yang sudah yang ngambilnya cuman sebagian saja gitu tak, cuman dipotong gitu tak, dipotong jeret. Itu yang di bawah, yang pendukungnya mendukung mati-matian, yang nggak suka, wah Masya Allah jelek-jelekin dan sebagainya. Orang iman-iman sholati ngenyek wong, orang iman-iman sholati ngerasani yang dirasani ulama. Betul atau tidak? Kalau toh memang itu salah, ada bagian orang yang mengingatkannya. Toh dengan komentar jenengan, apakah terus beliau mendapat masukan? Tidak kan. Paling-paling jenengan misalkan kita lah ya, bukan jenengan toh. Semuanya saja saya ingatkan kepada siapa saja termasuk diri saya. Dengan ngenyek ulama yang ada di atas, apa terus kita mendapatkan sesuatu? Enggak mendapatkan apa-apa kecuali itu namanya ngerasani online. Loh betul kan? Jadi zaman dulu ngerasani itu harus 2 orang, harus 1 kelompok. Zaman sekarang bisa ngerasai sendirian. Betul atau tidak? Dan kalau sudah seperti itu, gugur kebaikan sholat kita, iman. Ya sudah saatnya kita ngaji sing tenanan. Insya Allah. Toh ya nek ketemu konco, kowe ngaji saiki gendeng no. Lah kowe yo kok ya wis dhewe salaman gitu aja kan penak toh. Malah dadak ora penak-penakan karo kanca. Aku jane pengen ngaji tapi ono kae isin aku. Ora apa-apa. Jelas ya? Sudah saatnya sekarang benar-benar. Dan sudah saatnya pulang. Kalau pagi itu, ini bagi yang kos-kosan, Masya Allah, ya Allah. Semoga sih yang hadir di sini sudah benar-benar sholat subuhnya awal waktu subuh ya, jangan awal waktu duha. Ya sudah saatnya. Ya toh kita dari dulu membaca buku, dari dulu kuliah, ya ono ya ini dibiayai oleh orang tua. Mung pengen sholat subuh tok, kabutan gitu. Sudah saatnya dengan bisa mengatur waktu, Masya Allah. Ini saya mengingatkan seperti ini adalah terutama untuk diri saya. Kalau dan siapa saja yang berkenan mendengarkan. Baik, tadi ilmu pertama nuwoni, sudah saatnya kita nuwoni. Saya ketika nuwani dengan anak saya bermau, wah ini tuh mobil ini bisa menang juara 1. Saya bilangnya bagaimana? Masya Allah, juara 1, luar biasa. Padahal saya tahu itu kalah. Tapi karena sifat apa tadi? Nuwani. Lalu apakah terus kemudian kita berbohong, kita tidak jujur? Ada saatnya menasihati. Ada saatnya memberi masukan. Bapak-bapak pun sama. Ketika istri jelas-jelas dia berbohong dan sebagainya, jelas dia lagi
sesuatu dan sebagainya, jangan tinggal Masya Allah mantap, Alhamdulillah selama ini doa saya terkabul mendapatkan seorang istri yang salihah. Enak toh? Tapi bang sing wingi-wingi, ya Allah ternyata aku untuk kuti keblodrok. Masya Allah. Wis sudah saatnya kita nuwoni, karo tonggo ya nuwoni. Paribasane dinye. Lu mau sampai kapan kita itu menjadi ahli marah, ahli tersinggung, ahli dengki, ahli komentar? Mau sampai kapan kita? Nah, saatnya sudah nuwoni sekarang. Dengan tetangga pun nuwoni. Insya Allah. Dengan seperti itu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Ketika menasihati adik, barang mbak, mas, panjenengan kan pasti punya adik yang di rumah, atau mungkinlah itu kakak, atau mungkin itu Pak D, Bude, atau mungkin siapa saja yang belum sholat. Ada atau tidak? Ada yang belum sholat, yang belum mau ngaji, yang mungkin masih suka bermaksiat, yang mungkin masih suka main kartu, atau mungkin pacaran di rumah dan sebagainya. Cara menasihati kita pun sama kalau sudah ngaji kan. Saya tanya, Mas, Mbak, yang semuanya ada di sini, coba dijawab dengan tegas. Nasihat itu termasuk ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Nasihat termasuk ibadah atau bukan? Kita memberi nasihat dalam rangka apa? Dalam rangka agar Allah memberi hidayah. Betul atau tidak? Nasihat ibadah atau bukan? Bayangkan kalau ibadah ini terkotori dengan mengancam. Terkotori, ini ngancam masih mending. Terkotori dengan ngenyek. Kowe ra gelem salat. Jajal bisa meneh aku ngerti kira gelem salat, tak bakar gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Enggak begitu caranya. Tidak begitu caranya. Kita sudah saatnya nuwoni. Kalau memang mau menasihati, nasihatilah yang bersih. Sebab yang namanya nasihat itu ibadah. Yang ibadah tadi adalah upaya manusia agar Allah turun memberikan hidayah. Betul atau tidak? Namun kalau nasihat ini sudah bukan lagi bernama ibadah, namun bernama ngenyek, bernama mengejek, bernama membanding-bandingkan, bernama menyakiti hati, bernama ini itu dan sebagainya, saya tanya, jadi ibadah atau tidak? Ketika nggak jadi ibadah, hidayah Allah turun atau tidak? Malah nggak terjadi perubahan apa-apa. Understand? Tapi ini untuk jenengan loh ya, bukan untuk orang yang menasihati kita. Kalau untuk orang yang menasihati kita, bahasa wa tawasau bil haqqi. Lanjutnya. Itu kalau saya simpelkan, mohon maaf. Bahasa wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wa tawasau bil haqqinya itu adalah kita ini manusia menjadi manusia yang multi peran. Apa? Ketika peran kita sebagai seorang penasihat, menasihatilah dengan bersih. Jelas ya? Jangan, apakah itu terhadap adik yang belum sholat, ataukah itu terhadap kakak yang masih maksiat dan sebagainya. Misal ada kakak masih pakai riba, Masya Allah mas, kowe kok tega menzinai mae mas. Dia ora paham, ora tau ngaji, maksudmu apa? Kan malah ora paham toh. Nah,
ada step-stepnya. Ketika kita berperan sebagai seorang yang memberi nasihat, nasihatilah yang bersih. Kenapa? Karena nasihat ini menjadi apa tadi? Ibadah yang bisa menghasilkan hidayah Allah. Kalau nasihat ini nggak jadi ibadah, nggak kan? Nah, ketika peran kita. Namun ketika peran kita menjadi orang yang dinasihati, jelas? Tidak bingung? Ketika peran kita menjadi orang yang dinasihati, mudahlah menerima nasihat. Apa? Mudahlah menerima nasihat. Persis seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, jangankan keluar dari mulutnya seorang ulama, lisan seorang ulama, lisan seorang santri, lisan seorang pembelajar, keluar dari mulut an'am, famil an'ami, mulut an'am itu adalah bahasa Indonesianya, kalau bahasa kitabnya namanya rojokoyo. Apa ya? Binatang ternak lah ya. Binatang ternak. Ada nasihat baik keluar dari binatang ternak sekalipun yang jelas-jelas itu baik. Katakan ada kambing bilang sholat, dan kita masih malas sholat, umpama. Kita pas lagi malas hanya karena ini keluar dari kambing saja, padahal sudah wayah duhur, misal pada saat wayah duhur sholat terus terus menang ya. Mbok nek Ustaz Rene lah gelem aku. Jangan begitu. Katakan ini dari mulut kambing dan itu benar, hak nyata. Bergeraklah menuju kebaikan. Understand? Tidak usah ketika kita mau menasihati harus ada syarat. Oke? Tapi kalau kita mau menerima nasihat jangan banyak. Tidak bingung ya? Jelas ya? Dah, semoga ada keberkahan dari uraian tadi. Amin Allahumma. Kenapa kita butuh ilmu nuwoni kayak tadi itu? Paling enak kalau kepengen tahu ilmu nuwoni, ngaji di sini, ngajak keluarga. Jadi benak kok. Begitu sampai rumah, ayo Pak nuwoni sosial. Dan jangan ya nuwoni dengan, oh siap, ya kita sama-sama nuwoni. Sidone kan anteng tenang, mesuk ya. Apa? Sijine yo enak nek kabeh. Ya Allah. Yang anak-anak muda istri Semarang, monggo yang ngajak orang tuanya biar enak nanti kehidupan. Minallahumma. Nah, kenapa kita butuh nuwani? Salah satunya ini saya bacakan dari kitab Hikam. Innama yastawhishul ubbadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'in. Walau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhishu min syai'in. Bagaimana? Semuanya sudah hafal? Alhamdulillah. Allah. Mas, minta tolong ada yang menghapus. Mas saja. Tolong dihapuskan sebentar. Tak tuliskan sesuatu biar ada penghapusnya. Tidak ada kok. Insya Allah. Ya kalau peci terlalu nuwoni gimana? Kalau tisu. Simpelnya sih kalau pengen tahu pengen konseling, pengen kajian dan sebagainya masuk grup udah beres.
Kalau grupnya terlalu ramai, dengan kritik saja, jangan terlalu ramai. Karena saya juga tidak terlalu senang terlalu ramai gitu. Ramainya itu ramai ilmu lah seneng. Ramainya itu ramai ilmu seneng. Tapi nek ramainya ramai debat sih nggak butuh. Masya Allah, kok turah-turah men waktu nih. Ya. Guyon dan sebagainya. Ya boleh sih guyon itu, Rasulullah juga senang. Tapi guyonnya tetap guyon yang proporsional, alias sesuai porsinya. Kita kan pernah ngajikan segala sesuatu itu hampir-hampir boleh, ya, hampir-hampir boleh, nyaris boleh segala sesuatu, kecuali yang diharamkan Allah ya. Tapi yang mubah-mubah itu nyaris boleh, guyon boleh. Yang bahaya itu guyon melewati batas. Berteman antar pria sama wanita boleh. Yang bahaya sampai melewati batas. Betul atau tidak? Mbak-mbak seperti ini keluar malam boleh. Yang bahaya keluar malam sampai melewati batas. Tertawa boleh nggak? Boleh. Yang bahaya kalau sampai melewati batas. Maka dalam Al-Quran diulang-ulang, Masya Allah, saya itu kadang-kadang sok gercep dengan Al-Quran. Bahasa yata'adda, wa may yata'adda hududallahi. Siapa orang yang melewati batas-batas Allah, itu pasti kecaman belakang-belakangnya, Masya Allah, sangat menyedihkan. Yang melewati batas itu. Hiburan boleh atau tidak? Boleh. Yang bahaya apa? Sampai melewati batas. Berpakaian ala mode ini itu dan sebagainya boleh atau tidak? Yang bahaya apabila melewati batas. Melewati batasnya jelas nggak boleh, tapi mendekati batas itu sudah bahaya bagi orang yang hati-hati. Jelas ya? Baik, saya lanjutkan ke malam ini. Innama yastawhishul ubadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'in. Para ahli ibadah, ahli ibadah itu, ahli sholat itu adalah orang yang banyak sholat. Jelas ya? Bukan yang sholatnya cepat. Kan ada orang, sholatnya cepat kan, ahli. Bukan itu. Ahli ibadah, ahli sholat. Innama yastawfishul ubadu. Para ahli ibadah dan orang-orang waz-zuhadu dan orang-orang yang zuhud. Ingat, orang-orang zuhud itu orang yang hatinya, awas, yang saya bahas hati, yang hatinya tidak punya kemelekatan atau ketermilikan, atau hati ini melu gondeli, paham ya? Sementara dohirnya bebas-bebas saja. Dohirnya bisa orang miskin, bisa orang kaya, itu zuhud. Jadi kalau ada orang terus berkata, zuhud ki sandalnya kudu teklek, klambine elek, cukurane tuwek, model sak model-modele, wis pokoke kudu sing bener-bener wong ora seneng. Ora kena nganggo mobil, nganggo sepeda motor ya ora kena. Nek kuwi ora zuhud, kuwi kere. Coba ya, saya akan clearkan dulu masalah definisi sebelum saya lanjutkan ngaji kami ini. Dahulu ada sebuah kisah ya. Kisah ini nanti akan sering diungkap, kisah-kisah seperti ini pada saat saya ngaji hadis-hadis lah. Ada sebuah kisah ya. Coba jenengan bayangkan, kira-kira antara fulan A dan fulan B, mana yang zuhud, mana yang hubud dunia. Kebalikan dari zuhud namanya apa? Hubud dunia ya. Ada seorang yang Masya Allah kaya raya luar biasa.
Di kisah para tabi'in, beliau dikisahkan sebagai seorang gubernur, bahkan pejabat tinggi lah begitu, kaya raya luar biasa. Beliau itu Masya Allah ya, karena terkesan orang sibuk sehingga orang lain tidak begitu melihat ibadahnya, gitu saja. Lalu di belahan daerah lain ada seorang tukang mancing yang dia tidak punya apa-apa, yang kesehariannya dia selalu membayangkan, wah iki nek tak tarik entuk iwak gede, langsung iki angger tak buka kok isine ono emas. Iki iso kok tak gawe tuku omah. Bareng kok gawe tuku omah sing separo kena tak gawe bojo. Sing separo maneh lumayan kena gawe ternak dan sebagainya. Dek berhari-hari menancapkan kail pancing yang bayangannya terus iki kok begitu ono utek-utek tarik mesti metu iwak. Ada seorang santri. Ternyata dua orang yang tadi saya katakan, si Fulan A dan Fulan B, ini sama-sama, tapi ya, ini kisahnya banyak sekali, versi-versi, dan saya pakai versi yang ini. Nanti kalau dengan ada versi lain nggak apa-apa, tapi intinya sama. Si Fulan A sama si Fulan B dulunya adalah satu alma mater. Gampangannya ngomong-ngomong, satu guru. Lah sang guru besar ini bilang kepada salah satu santri yang hendak menjadi alumni, ilmumu belum akan jangkep sebelum kamu belajar dari dua seniormu, yaitu Fulan A dan Fulan B. Kau harus belajar tentang zuhud kepada Fulan A, dan kau harus belajar tentang hubbud dunya pada Fulan B. Maka datanglah si santri yang mau jadi alumni ini kepada Fulan A. Nemoni niwe angin, jenenge weh nemoni pejabat. Omais dan sugih apik. Didelok. Ini guru saya apa enggak salah rekomendasi ya? Kok saya disuruh belajar tentang zuhud kepada orang ini, padahal ini sugih karu-karuan. Ternyata barang ditemoni tek. Dalam kendaraan dia ditemui. Nyun sewu niki Pak. Mohon maaf ini Pak, saya kedatangan ke sini adalah dalam rangka diamanai oleh guru saya untuk belajar tentang zuhud dari panjenengan. Tapi saya nggak menemukan apapun pada panjenengan masalah kezuhudan. Wong panjenengan itu juga jadi seorang pengarep, jadi seorang pimpinan. Panjenengan juga mempunyai harta yang sedemikian limpah ruah, bahkan sekarang saya naik kendaraan panjenengan. Beliau memberikan gelas yang isi air. Pegang ini dan jangan sampai tumpah sampai nanti kita sampai di tempat yang kita tuju. Begitu megang air dan jangan sampai tumpah, wis ora konsentrasi ngopo-ngopo. Oh, kur ngene iki tok. Iki jare kon belajar zuhud kok ngene iki piye iki? Iki wong ganteng ora kenal. Ya Allah, ini terus. Ini gimana? Sudah, kau akan belajar zuhud dari itu. Oh, begitu sampai selesai. Bagaimana? Apakah kau melihat keindahan-keindahan di sekeliling kau? Yo, enggak melihat apa-apa. Apakah engkau merasakan nikmat tentang kursi yang enak itu? Enggak merasakan. Apakah engkau? Enggak. Kenapa? Ya, saya fokus agar ini enggak tumpah. Saya pun sama. Fokus hati saya untuk Allah tidak sampai keluar dalam hati.
Maka yang di kanan mau ada mobil, mau ada apa dan sebagainya, sama sedikit pun saya tidak merasa memiliki. Kalau mau pada ambil dan sebagainya, saya sedekahkan semuanya. Untung orang konangan jenengan. Enggak, yang terakhir guyon. Dah, gitu ya. Sehingga orang bedalah dengan kita disebut zuhud ki wagu lah ya. Ngomongin sing cah nom-nom kuwi, ya Allah, beri saya mobil mengkilap kincling-kincling ya. Begitu saya dapat mobil, saya akan nyetir lewat depan rumah mantan ya Allah. Lalu saya pin. Bayangan ini wis elek urung duwe tapi wis kok ngono kuwi. Nah, ini persis seperti siapa? Persis seperti kisah yang kedua ini. Setelah datang ke fulan A, datanglah ke fulan B. Begitu datang ke fulan B, loh, saya harus belajar tentang hubud dunia, gila dunia pada seorang tukang mancing. Piye to guruku ki? Tidak bingung kan? Ternyata setelah digoreng, Pak tukang mancing, dia nggak begitu menjawab. Ini mau dapat ikan ini, kalau dapat besar, dagingnya bisa dimakan, durinya bisa dijual, kepalanya tangguh gue lah. Guyonan ini guyonan aja. Ini dalamnya kalau ada emas-emasan bisa tuh. Jadi dia fokus benar. Dia tidak punya apa-apa, namun dia selalu mengharap apa-apa masuk di dalam hatinya. Maka si santri tadi, paham, saya harus belajar tentang jangan sampai hubud dunia seperti ini, dan harusnya zuhud seperti yang tadi. Baik, tidak perlu saya terangkan terlalu mendalam. Semestinya itu sudah cukup menggambarkan mana yang zuhud, mana yang hubud dunia. Jelas. Jadi silahkan kau bisa miliki apa saja, mau rumah, mau mobil, atau apa saja, asal kemelekatan di dalam hati jangan ada pada dunia. Bisa dites lah nanti, serius bisa dites. Ngetesnya gampang kok. Bapak-bapak yang di sini punya mobil 2, saya tanya, yang satu Pajero, yang satu Avanza. Tetangganya pada saat sakit ke rumah sakit, kira-kira untuk mengantarkan ke rumah sakit, nyileh mobil di sila yang mana? Sila yang mana? Malah ono sing ngomong sewa ke angkot. Yo wis lah nek ora iso zuhud banget yo berapa persen gitulah sedekah. Jelas ya. Nah, orang-orang zuhud, orang minimal kita masuk di obatnya ya, minimal kita masuk di ahli ibadahnya. Kalau belum masuk di ahli zuhudnya, minimal kita masuk di ahli ibadahnya. Lah orang-orang yang masuk satu, sebentar ini yang putra nggak kelihatan ya. Awas ahli ibadah jangan sampai salah persepsi ya. Zuhud atau disebutnya zahid, ini abid. Lah, 2 orang ini adalah orang kalau kepingin jenengan kira-kira nek masuk ke zuhud masuk atau tidak tadi itu? Kita masuk atau tidak? Yo masuklah 1%. Nek ahli ibadah ya mungkinlah ya, semoga saja kita menjadi ahli ibadah yang ibadahnya pakai ilmu. Amin Allahumma. Sebab ahli ibadah seperti apapun, kalau tidak pakai ilmu, bagi setan itu jauh lebih menyenangkan. Setan berkata, ini saya cuma menirukan loh ya. Langsung, ya bagaimana Bapak Setan? Dalam kitab Ta'limul Muta'lim, bahwa setan itu lebih berat menggoda orang berilmu 1. Berat banget bagi setan.
Malah mending bagi setan untuk bisa menggoda 1000 ahli ibadah yang tanpa ilmu. Enak banget. Wah, ahli ibadah kok tanpa ilmu enak banget digoda. Goda yang paling dhuwur ya. Nek level dekat gampang. Oh, langsung masjid. Siap. Masjid di terus pokoknya kok kelemeng masjid yakin Pak mantu karo Pak Lurah. Mangkat langsung iya juga ya. Dadi langsung. Nanggon masalah hati paling gampang. Lebih gampang lagi adalah bagi setan itu nek wong ahli ibadah langsung iki ibadah iso kali ya. Nek kagen rapi nang. Wis lah. Wingi kae wis istighfar tapi istighfar mungkin ora nangis-nangis. Nek istighfar nek iso nangis-nangis, lakoni itu selesai. Itu ada orang yang itu. Ada lagi mas melakoni dosa. Loh. Yang namanya dosa bagi manusia itu wajar loh ya. Sing penting kan lebar kuwi istighfar. Sing penting pokoknya setan itu menggoda gampang banget bagi orang ahli ibadah. Begitu ada pengumuman masjid ini akan membangun sekian. Siapa yang bisa sekian nanti akan diumumkan diperpasang. Langsung kaji ini bangsa ning Korea dan sebagainya. Maksudnya ya tadi itu ahli ibadah yang mungkin golek ilmu niki urung rampung. Maka saya senang dengan bahasa Gus Dur. Bahasa Gus Dur itu ojo mau ngaji syariat loko kan begitu kan? Nah, harus ngaji juga masalah hati. Maka salah satunya ngaji kami ini. Understand? Tapi ngaji syariat tetap perlu, sangat perlu. Nek malah kurang ngaji hati tok tanpa ngaji syariat bahaya. Ustaz, pokoknya saya yang penting hati. Sholat yang penting hati. Nek kono nang ngarepku ya wis pun nikah sing penting hati. Syariat perlu, namun jangan berhenti di situ. Oke, jelas ya? Nah, ahli ibadah yang pakai ilmu. Ahli ibadah yang pakai ilmu. Sehingga silakan ngaji sholat, ngaji apa dan sebagainya, ngaji Quran di mana-mana. Nah, nek ngaji masalah tafsir besok kita akan mulai di hari apa? Jumat. Nah, ketika ada ahli ibadah dan ahli zuhud, ini salah satu indikatornya ya. Mingkul yastawhishul ubadu waz-zuhadu min kulli syai'in li waibatihim 'anillahi fi kulli syai'in. Mereka berdua tidak pernah akan merasa risau terhadap apapun yang terjadi. Akan risau apabila belum menemukan Allah atau dalam bahasa lain keadilan Allah di balik kejadian tersebut. Udah ya, yang nyatet sudah saya terangkan. Pelan-pelan, memang turut alon-alon. Orang ahli ibadah dan orang ahli zuhud itu risaunya kalau tidak nemu Gusti Allah di balik kejadian. Tapi kalau ada Allah di balik kejadian, nggak risau sama sekali. Jelas ya? Contoh. Kalau kita kepingin tahu bahwa kita sudah bisa menemukan Allah, alias bahasa yang lain adalah ngerasake adile Gusti Allah, betul ya? Ada bahasa yang lebih gamblang dari itu. Ngerasake adile Gusti adalah misal cah nom, Masya Allah, jadi nek diarani seneng, yo seneng banget karo cah kai. Tapi yo cah kai kok yo dilalah, ya Allah, wis kedisian wong liya. Tapi yo bismillah lah, muga-muga ono hikmahe. Lah nek wis bisa seperti itu, sudah bisa seperti itu,
bisa atau tidak seperti itu nanti akan berbanding lurus dengan ibadah dia. Makin kenceng sholatnya, makin nanti akan cepat menemukan hikmah-hikmah di balik kejadian seperti itu, understand? Beda dengan orang sing nek lebar patah hati langsung gelap hujan. Gusti Allah piye to jan. Salat ya wis salat. Tahajud ya wis tahajud, malah aku sing cok gawe tahajud kok. Iya to. Iso-isone malah seneng karo kancaku dhewe. Kancaku ki jan kurang ajar tenan padha wae. Kalau seperti itu, kalau hasilnya seperti itu dalam bahasa saya, ibadahnya ijik kurang. Kurang dalam bidang kuantiti maupun quality. Karena quality sama quantity pasti berbanding lurus. Kuwi sholatnya khusyuk banget. Iya khusyuk, makanya aku cukup sepisan tok subuh tok. Orang mungkin. Justru karena dia nikmat sholat, maka hawane pengen sholat. Paham nggak? Bisa dimulai dari kualitas, bisa dimulai dari kuantitas. Wah, aku kok orang khusyuk-khusyuk, tak tambahin latihan khusyuk. Bisa. Bisa karena Masya Allah aku nek sholat kok penak terus ditambahi. Bisa. Lah nek wong wis kok ngono kuwi, kalau orang sudah seperti itu, terhadap kejadian demi kejadian, Allah lebih mudah menganugerahi hikmah di balik itu. Understand? Maka wis monggo. Dah, kok ini sebagian pada koyono sing lamun biyen. Bapak-bapak pun sama. Ini sebagai penutup ya. Habis ini yang kemarin komitmen pengen umroh akan ada bimbingan dari Bunda Cucu sehingga jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu ya dengan umroh. Nah, sebelum penutup, saya gambelangkan lagi ya, ahli ibadah sama ahli zuhud. Misal, ada seorang pengusaha, baru saja kehilangan, dilalah sebut saja karyawannya, ya. Karyawannya minggat bawa duit. Saya pernah menemui salah seorang guru. Saya ungkapkan saja karena ini kebaikan, yaitu Habib Hasan Toha, Ustadz Hasan Toha, atau silahkan dengan nyebutnya beliau siapa, Bapak Hasan Toha. Yang pasti beliau diarani ulama iya, diarani habaib iya, diarani pengusaha sukses juga iya. Saya pernah subuh-subuh ke sana. Beliau cerita. Sebenarnya nggak cerita, namun beliau mendapatkan telepon. Habis menerima telepon, beliau berkata demikian, wah, Masya Allah, Ustaz, alhamdulillah Allah memberikan anugerah. Wah, saya pikir yang disebut anugerah adalah apakah itu proyek, apakah itu uang, apakah itu ini, itu dan sebagainya. Ternyata beliau, Masya Allah, ada salah satu karyawan, ya sudah levelnya sudah lumayan tinggi sih, bawa duit 25 juta pergi. Lalu ini pada laporan, mau dilaporkan polisi dan sebagainya. Saya bilang nggak usah, Allah lagi menegur kita. Nah, nemu Gusti Allah, understand ya? Allah lagi menegur kita. Nah terus saya bilang, nah terus apa 25 juta itu tidak, maaf ya, bagi saya kan iman-iman duit semono, mana bagi jenengan kan ya bodoh lah kita itu. Enggak, maksud saya sama kan gitu-gitu. Nah terus itu uang 25 jutanya, Masya Allah, Ustaz tuh kayak nggak tahu saja. Allah itu biasa ngasih rezeki yang tanpa kita pikir dulu sebelumnya. Allah itu biasa ngasih rezeki yang tanpa kita rencanakan. Betul atau tidak?
Kenapa risau dengan seperti itu? Lah kan nggak risau, kenapa? Ya ahli ibadah. Wong saya nemu ke sana saja, sowan ke sana saja beliau pasti kalau saya ingin nemuinya adalah ikut sholat subuhan dulu. Jadi canom-nom sing sekira ora tau subuhan, mesti subuhan tadinya. Subuhan dulu, dan habis subuhan beliau punya jadwal tek-tek kalau hari ini kajian, hari ini beliau untuk baca surat Yasin atau apa dan sebagainya hari ini. Bahkan beliau berkata bahwa mulai beraktivitas itu mulai jam 2:30, kadang-kadang bilang jam 2, jam 3 saja beliau berkata telat. Jam 2 atau 2:30 sampai seret habis isaknya hari itu. Beliau lakukan sejak muda, sehingga paling kehilangan duit Selawi itu biasa. Kenapa? Beliau sangat punya Allah, sangat punya Allah sedemikian yakinnya. Yo, semoga kita semuanya yo mepet mirip lah ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang bilang amin biasanya nanti diuji. Loh, kan nggak apa-apa toh namanya ujian dalam rangka meningkatkan iman. Amin Allahumma. Amin. Coba tegas ya. Amin Allahumma. Amin. Ujian lisan lulus, ujian praktek, bonek sing nom-nom do putus dan sebagainya, sing bapak-bapak, ibu-ibu. Maksud saya, kejadian demi kejadian di dunia ini ya wis ngono-ngono kuwi. Ojo dipikir jero-jero, mending digawa ndonga, digawa ibadah. Toh nek digawa ibadah, hilanglah risau kita, datanglah ketentraman. Amin Allahumma. Weruh apa-apa sing angel banget, nek digawe mikir tambah mumet, wis mending digawa sholat, digawa ibadah. Duit kok ketoke sempit seret, wis sing ana malah mending disedekahke. Yang terakhir, ini sebagai yang terakhir, kemarin ada salah satu teman kita cerita bahwa beliau itu, tak ceritake ora mau Mas ya. Wis wonge ya ana tapi ora tak sebutke. Yo mbok sing ngarep, sing ngguri ya. Nah, apa ya tak ceritakan ya, karena ini penting, ini sebagai kisah penutup. Silakan perhatikan masing-masing. Ya, saya lihat sudah mulai karena kecapean dan sebagainya ya. Ini cerita terakhir, insya Allah ya. Ini kalau orang sudah jadi ahli ibadah. Ada seorang teman jamaah sini yang datang ke sebuah daerah, yang di daerah tersebut kehidupan malamnya itu sangat luar biasa. Kehidupan malamnya sangat luar biasa. Urip lah. Yo nek panjenengan koyo panjenengan kan kehidupan malamnya bernama tahajud baca Quran toh. Kos-kosane jenengan lho, ya kan? Jelas saya husnudzon saja. Bahkan memang begitulah. Ibu-ibu di rumah jenengan seperti itu toh? Alhamdulillah. Kehidupan malam hidup lah. Yang di sini yang saya maksud dengan kehidupan malam di daerah tadi, di pulau tadi itu ya dugem, ya minum-minuman keras, pokoknya mau limo seperti itulah. Nah, lah teman kita itu datang ke sana ya dalam rangka visit atau apa begitu. Cukup kaget. Kagetnya kenapa? Hotel-hotel lain itu hidup semua malamnya. Namun hotel yang dia huni kok biasa-biasa saja. Yo iki mbok kagete kena ngopo kok kene ora, Bu piye aku ora ngerti. Yang pasti yo karena edisinya sudah edisi tobat sehingga yo wis lah mantep-mantep gini-gini wae rasa ngendi-ngendi. Malah jadinya tanya-tanya sama ya karyawan-karyawan situ. Ini kok aneh hotel ya Mas? Lah gimana Pak? Yang lain itu malam hidup semua kok gini? Oh gini ceritanya. Ini dulu hotel juga sama parahnya dengan kanan kiri orang minum dan sebagainya. Namun berhenti semuanya sejak hotel besar ini, kata karyawan di situ, dibeli oleh pengusaha Muslim.
Oh, segini besarnya. Iya, pengusaha muslim. Namanya ini. Kok anak wong muslim duwe hotel segini besarnya? Begitu di browsing ternyata itu adalah salah satu pengusaha kaya di Indonesia. Dan beliau adalah orang yang berdonasi pada saat orang-orang hebat berdonasi kayak Bill Gates berdonasi untuk macam AIDS, terus kanker dan sebagainya, beliau pun turut berdonasi. Berapa donasinya? Saya yang dapat cerita, ini nggak ngurangi nggak nambahi, adalah 400 M. 400 kok M ya? Ki miliar kurang ember. 400 M. Kan kita kebayang kan, Masya Allah, sak-M saja kita ngos-ngosan. Ngos-ngosan untuk nyari, bukan ngos-ngosan untuk sedekah. Betul atau tidak? Nah ini 400 M disedekahkan untuk beberapa ini dan sebagainya. Beliau mempunyai satu prinsip yang baik ketika diwawancarai. Ya, kurang lebih yang ini, yang bersedekah tadi 400 M itu, beliau berkata demikian. Orang bersedekah itu, orang berdonasi itu persis seperti orang memotong bulu kumis atau jenggot. Ya wis tak terangke loro kuwi lah ya jodoh-jodoh. Maksudnya mas-mas, coba kalau nggak percaya, kira-kira nggak tumbuh kumis diapakan? Kerok sekalian yang ada, betul atau tidak? Malah justru tumbuh. Demikian pula rezeki. Lah kalau yang sudah panjang, kalau panjangnya itu dibiarkan saja, satu amburadul, betul atau tidak? Malah harus medeni wong akeh. Nomor 2 stagnan, nggak tambah panjang kan? Tapi kalau dicukur rapi dan semakin panjang sebenarnya, betul atau tidak? Demikian pula bisnis, demikian pula duit, rezeki ketika dicukur dengan sedekah, nggak bingung kan? Dicukur malah makin tumbuh. Bahkan ketika benar-benar nggak punya duit, persis seperti bulu yang di sini, kok orang ono bulu itu kursi tok ini kerok sekalian, besok malah tumbuh lebih lebat, betul atau tidak? Duit pun seperti itu. Tak pikir-pikir ya. Pasti beliau yang sudah bersedekah 400 M sudah pernah mengalami trial panjang sekali, betul atau tidak? Menjadi pengusaha yang wah, kan nggak mungkin kan orang sekali hidup langsung sedekah 400 juta, kan dulunya pernah nyoba 10, pernah nyoba 20, betul atau tidak? Sehingga beliau sudah menjadi orang yang kaya raya sampai mempunyai kesimpulan bersedekah itu persis memotong jenggot. Justru dengan dipotong semakin panjang. Dah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan beliau orang saya yakin sudah masuk di kancah ahli ibadah yang nyata-nyata 400 juta itu hilang, tidak sedikit pun ada risau. Understand? Yang ada risau itu adalah orang yang jauh dari Allah, yang enggan ibadah, maka perbanyak ibadahnya. Mas, nek sholat isya ojo terlalu afdol. Kadang-kadang ada yang suka terlalu afdol sampai Masya Allah aku pengen sing paling afdol untuk 2 rakaat adzan subuh. Subuhan yo wis pokoknya awal waktu subuh, terus kemudian duhur nek bisa di masjid. Terutama yang mau pada riyadhah umroh wajib di masjid. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau terlalu panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal
الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله 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 اللهم اجعلنا يا Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal tawwabin, jadi hamba-hambamu ya Allah yang Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa masa lalu kami ya Allah. Dosa apa saja yang pernah masuk ke dalam perut kami sementara itu bukan hak kami ya Allah, padahal itu sudah masuk merasuk menjadi mendarah daging dalam diri kami ya Allah. Bagaimana kami bertaubat ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman. Ampuni dosa-dosa kami yang paling hina sekalipun, yang paling menjijikkan sekalipun, kelakuan-kelakuan kami kepada orang tua kami, kelakuan-kelakuan kami kepada orang lain, kepada keluarga yang mungkin itu banyak dosa, maka ampuni ya Allah. Kami tidak tahu kapan Kau ambil nyawa kami, namun yang pasti ya Rahman Rahim, sebelum hari itu datang ya Allah, bersihkan dosa kami ya Allah. Kami tidak tahu di bumi mana disebabkan oleh apa mati kami nanti, mungkin lebih cepat dari yang kami kira. Disebabkan oleh sakit, kecelakaan di rumah atau di rumah sakit atau di mana saja, kami tidak bisa memprediksi, kami tidak bisa mengetahui. Yang pasti ya Allah, itu bisa lebih cepat dari yang kami kira, dan yang lebih pasti ya Allah, detik ini kami berdoa ya Allah, bersihkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa mata, dosa apapun yang ada dalam diri kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal muttaqin, menjadi hamba-hambamu yang taat beribadah, menjadi hamba-hambamu yang taat beribadah, menjadi hamba-hambamu yang taat beribadah, menjadi hamba-hambamu yang mudah menerima nasihat kebaikan, jadi hamba-hambamu yang bersemangat dalam melakukan kebaikan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami yang meluangkan waktu untuk ngaji, kami yang meluangkan waktu malam ini, kami yang meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan tenaga, capek, tidak enak ya Allah. Namun semoga semuanya ini ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau terima sebagai amal ibadah kami ya Allah. Engkau terima sebagai amal ibadah kami ya Allah. Engkau terima sebagai amal ibadah kami ya Allah. Serasa belum cukup amal-amal kami bila malam ini harus menghadap-Mu ya Allah. Engkau terima ya Allah majelis ini menjadi majelis yang berkah, menjadi majelis yang tidak menginginkan apa-apa kecuali Engkau ridha ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapa saja yang hadir di majelis ini ya Allah,
Engkau berikan ketentraman, Engkau berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, keluarganya Engkau berikan kesehatan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ij'alna ya Allah. Jadikan kami semua yang hadir di sini, ya Allah, min ibadika sa'idin. Jadi hamba-hambamu yang beruntung, jadi hamba-hambamu yang beruntung, jadi hamba-hambamu yang segera tersadarkan diri bahwa hidup kami adalah untuk ibadah, bahwa hidup kami adalah untuk berbuat baik, bahwa hidup kami adalah untuk bermanfaat, bahwa kehidupan kami bukan untuk menzalimi orang lain, bukan untuk mendengki orang lain, bukan untuk memberikan kebencian kepada orang lain, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahi hati kami untuk bisa memaafkan siapapun yang pernah menyalahi kami, ya Allah. Anugerahi hati kami untuk bisa berlapang dada terhadap apapun yang terjadi, ya Allah. Anugerahi hati kami, ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, untuk bisa berlapang dada terhadap apapun yang terjadi, terutama di keluarga kami, ya Allah, di sekeliling kami, ya Allah. Allah, Allahumma ij'alna ya Allah. Jadikan kami semua, ya Allah, min ibadika sabirin. Jadi hamba-hambamu yang senantiasa bersabar, bertabah terhadap apapun kejadiannya, ya Allah. Bahwa segala sesuatu pasti ada Engkau, pasti Engkau turut bercampur tangan memberikan takdir terbaik untuk kami, untuk keluarga kami, untuk karir kami, untuk rezeki kami, untuk apapun tentang diri kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ij'alna ya Allah. Jadikan kami semua yang hadir di sini, ya Allah, min ibadikal mustajibin. Jadi hamba-hambamu, ya Allah, yang Engkau kabulkan doa-doa kami malam ini. Silahkan berdoa untuk urusan masing-masing, untuk hajat masing-masing. Khusyuklah dalam berdoa, sungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena kesungguhan dan kekhusyuan hati dalam berdoa sangat menentukan keterkabulan doa. Silahkan sungguh-sungguh dalam berdoa tentang sesuatu atau tentang seseorang yang selama ini sulit, selama ini berat, agar Allah membukakan hati, agar Allah mempermudah urusan kita. Silahkan berdoa. Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli waliwalidayya ya Allah. Tak lupa, ya Allah, senantiasa kami mendoakan orang tua kami, ya Allah. Rabbi ighfirli waliwalidayya, ampuni dosa kami, terutama kepada orang tua kami yang pernah membohongi mereka, kami yang pernah membohongi orang tua kami, yang pernah menyakiti, mengiris-iris hati orang tua kami, yang mempermalukan, ya Allah, kami yang bahkan mungkin pernah mengecewakan kami, ya Rahman. Ampuni, ya Allah, ampuni, ya Allah.
wa liwalidayya warhamhuma ya Allah. Kami tidak pernah akan bisa membalas kebaikan jasa-jasa orang tua kami, namun setidaknya ya Allah, Engkau kabulkan doa kami malam ini ya Allah untuk orang tua kami. Warhamhuma, rahmati mereka, warhamhuma, Engkau bahagiakan ibu bapak kami. Warhamhuma, Engkau angkat derajat ibu bapak kami. Warhamhuma ya Allah, Engkau bukakan hati ibu bapak kami dalam hal beribadah, dalam hal kebaikan, dalam hal beribadah ya Allah. Warhamhuma, Engkau ampuni dosa-dosa orang tua kami. Warhamhuma, Engkau jaga ya Allah orang tua kami. Warhamhuma, Engkau sayangi, Engkau rawat ibu bapak kami, Engkau sehatkan bila sakit ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Warhamhuma, Engkau sayangi orang tua kami, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami saat kami masih kecil ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajjah wal umrata baitikal haram. Ya Allah, Engkau mudahkan langkah kaki kami, kehidupan kami hingga ke Baitul Haram, ke Baitullah ya Allah, ke Baitullah ya Allah, ke Baitullah ya Allah, ke Baitullah ya Allah. Kami ingin sekali bertawaf, sholat di hadapan Ka'bah, membaca talbiyah, tidak sendiri namun dengan keluarga kami ya Allah. Bagi kami mungkin sulit namun sangat mudah bagimu ya Allah. Kami yakin bahwa Engkau Maha Kuasa ya Allah. Kabulkan doa kami yang benar-benar ingin ke Baitullah ya Allah. Ya Rahman. Salatan tuballighuna biha hajjah wal umrata baitikal haram wa ziyarata nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil rawdah fi masjidin nabawi. Allah, ingin sekali kami mengobati rindu kami kepada Rasulullah ya Allah. Mudahkan langkah kaki kami, mudahkan langkah kehidupan kami sehingga kami sampai ada di Masjid Nabawi, sampai ada di Masjid Nabawi, sampai ada di Masjid Nabawi. Keindahan, ketentraman Masjid Nabawi benar-benar ada ya Rahman ya Rahim. Jadikan mudahkan kami hingga sampai ke sana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bagi kami mungkin sulit namun sangat mudah bagimu ya Allah. Ya man idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Ya Allah, mudahkan kami hingga sampai ke sana ya Allah, ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ada di Raudhah ya Allah, ada di Raudhah ya Allah, nyaman, tentram, senang, bahagia, berdesak-desakan jutaan manusia dalam rangka ibadah kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.